Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat channel YouTube Nahdi Nusantara, dimanapun Anda berada, rahimakumullah. Kali ini kami masih eksis di wisata religi di komplek makam Kanjeng Sunan Bonang yang berada di Lasem, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Pada kesempatan ini kami terfokus di Masjid Kanjeng Sunan Bonang. Naskah kuno karya Raden Panji Kamzah yang bertarikh 1787 Saka atau 1858 Masehi yang berjudul Carita Lasem menyebutkan adapun bekas Kadipaten Bonang disuruh menempati adiknya Putri Malokhah, istri Adipati Lasem Pangeran Wiranegara yang bernama Makhtum Ibrahim, masih perjaka, kelahiran tahun Saka 1376. Beliau menjadi kiai guru agama kerasulan, merangkap menjadi muadzin. Ketika usianya yang ke-30 tahun, beliau diwisuda oleh Sunan Agung Ngampel untuk dinobatkan sebagai wali negara Tuban untuk mengurus bab-bab agama kerasulan Islam dan mendapat pangkat Sunan yang berdiam di bumi Bonang Lasem. Pasca Makhtum Ibrahim diwisuda menjadi wali negara yang bertitel Sunan Bonang, semakin aktif beliau menyebarkan agama kerasulan Islam di wilayah Lasem hingga Tuban. Muhammad Akram Unjia di dalam bukunya yang bertajuk Lasem, Negeri Dampuawang, Sejarah yang Terlupakan, menulis ketika Pangeran Wiranegara, yakni suami Putri Malokhah binti Sunan Ngampel, menggantikan ayahandanya Pangeran Wirabajra sebagai Adipati Lasem, agama Islam telah resmi menjadi agama di istana. Masjid dan pusat pendidikan Islam mulai didirikan. Seseorang ulama muda yang juga sebagai adik iparnya bernama Makhtum Ibrahim dipanggilnya dari Tuban untuk membantu dakwah Islam dan dijadikannya sebagai wali negara. Adapun menurut
cerita tutur yang dihimpun oleh Kiai Hasan Mastur menjelaskan dengan berdirinya sebuah masjid yang didirikan oleh Kanjeng Sunan Bonang secara tiba-tiba tersebut oleh berkah kekeramatan Kanjeng Sunan Bonang menjadikan masyarakat Bonang Lasem menjadi terheran-heran dan berbondong-bondonglah masyarakat Bonang Lasem untuk menyaksikan masjid tersebut. Dan masyarakat Bonang Lasem menamakannya Omah Gede atau rumah besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Niki dengan Bapak Kiai Adnan dari sebagai apa Pak di Masjid Sunan Bonang. Masjid Sunan Bonang sebagai merbot Masjid Sunan Bonang, Desa Bonang, Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang. Ya, ini bisa diceritakan oleh Pak Adnan, ya? Pak Adnan. Pak Adnan. Pak Adnan niki benar ini masjid peninggalan Kanjeng Sunan Bonang, ya? Leres nih, Pak. Namanya masjid apa, Pak? Masjid Jamek Sunan Bonang Maktum Ibrahim. Oh, Masjid Jamek Sunan Bonang Maktum Ibrahim, ya. Riwayat singkatnya gimana sejak dari awal dengan ya cerita singkat aja setahu ya. Nama lengkapnya Masjid Bonang niki ya Masjid Jamek Sunan Bonang. Nggih, lajeng cerita awalnya mulai awal. Yang dulu niki ceritanya kan Ki Ageng Maloka, Siti Malokah itu kan garwane Pangeran Wiranegara. Dulu santrinya Mbah Ngampel, dipek mantu sendiri kan gitu. Terus jadi bupati di Bonang sini, gitu. Bupati menempati kadipaten sana yang sekarang sekarang tempatnya kan dulu di makom Kanjeng Sunan sekarang niku toh. Nah terus Mbah Pangeran Wiranegara sebagai adipati membuat masjid ini untuk dikelola Mbah Bonang kan gitu ya. Awalnya ngoten nggih. Lajeng perkembangan berikutnya menurut Mbak Adnan gimana? Setelah kuno, zaman kuno kan mesti rehab ngaten. Nggih, pripun saged nyeritakan. Rehab niku terus dicepeng kalih niki Mbah sing takmir niki. Takmir masjid Imam Masjid Jamek Sunan Bonang niku riyen Mbah Parijo. Mbah Parijo. Sarijo, Pak. Sarijo, nggih lajeng. Sarijo niku riyen Toreko Nasobanti Bonang, Pak. Terkenal Bonang niku. Nggih, lajeng. Niki makame teng niki masjid iki. Oh, ngoten nggih. Nggih. Terus sak batene niku mun kapundhut dicepeng kalih Mbah sinten niku Mbah Barhut Bonang. Mpun nonton renovasi masjid dereng? Dereng. Oh, dereng nggih, lajeng. Nggih, lami nggih, lajeng. Lajeng terus Mbah Barhut kapundhut lengser kalih Mbah Haji Abdurrahim. Haji Abdurrahim Yai pinggir ratusan. Ki Abdurrahim ya. Nggih, Abdurrahim. Almarhum nggih? Nggih, almarhum. Oh, nggih, lajeng. Terus Haji Abdurrahim kapundhut. Nggih. Dipun lengser kalih putu Abdurrahim. Mbah Barhut. Mbah Barhut. Namanya sinten? Namine niku Pak Saiful Anwar. Nggih, Pak Saiful. Oh, ngoten nggih. Nggih, lajeng. Saiful Ulum namine. Pak Saiful nggih, lajeng. Mpun ada renovasi. Pun oh sudah. Oh ngoten nggih. Oh nggih. Terus perkembangan saat itu diwontenaken niku Pak, selapanan khatmil Quran binadzar, Pak. Oh nggih. Bil gaib nggih. Bil gaib. Oh. Nggih, selapan dinten sepindhar niku Kemis Pahing, Kemis Legi. Nggih. Kemis Legi wonten selapanan, Pak, khatmil Quran. Nggih. Lajeng renovasinya seberapa jauh nih waktu niku? Tuh putune Mbah Barhut niku wau lho. Mas sinten wau? Dangu. Oh, dangu nggih. Nggih. Niku wonten tulisane niku teng samping niku tembok niku. Wonten nggih. Wonten, mungkin jenengan mau dipoto. Ya, mungkin di ya.
Terus mulai ngancik renovasi yang megahnya kayak gini masa periode ini sinten? Iki masa periode pengurus yayasan Sunan Bonang. Sunan Bonang niku zamane niki niki sintene Mbah Wahid. Mbah Wahid. Oh, berarti sing asuh Mbah Wahid. Ngancuk Mbah Wahid memegang Yayasan Sunan Bonang Lasem ini. Nggih niki masjid niki. Nggih, terus renovasi masjid yang megah niki. Nggih, oh, ngantos sudah 7 tahun yang lalu. Nggih, dangu Pak wonten. Oh, pinten tahun wonten pun. 15 tahun enten. 15 tahunan dari sekarang nggih. Nggih. Oh, sehingga jadi masjid yang cukup megah niki. Oh, nggih nggih nggih. Lajeng ngantos sak mangke nggih. Oh, lah sekarang jenengan ceritakan yang menarik-menarik tentang masjid ini, monggo. Sak pengertosan jenengan. Masjid niki nggih namanya nggih Masjid Peninggalan Wali, Pak nggih. Oh, termasuk nggih masjid niku langka carane niku. Oh, gitu. Kuno. Nggih kuno, iya iya. Masjid Peninggalan Wali niku keramat, Pak. Iya. Terus tamu-tamu berziarah dari Kalimantan, dari kemarin itu ada dari itu mana itu luar Jawa, Pak. Nggih nggih nggih. Berapa pengunjung-pengunjung banyak dari sini itu. Nah, menurut jenengan keramatnya masjid tinggalane Mbah Bonang niki ada ndak? Dan wujud nopo keramatnya? Sak pangertosan jenengan. Keramatnya itu ya banyak orang yang apa itu tirakat, Pak. Bilangnya itu ya tentrem matene, Pak. Teng masjid sini nggih. Nggih. Oh, berarti tirakat riadoh di sini. Teng mriki. Oh. Berapa enten setengah bulan, enten setengah minggu. Terus meniki dados tentreme manahipun. Gitu, Pak nggih. Nggih. Masya Allah. Terus pikiran sulit napa mawon niku nek mun mlebet masjid sampe Sunan Bonang niki atine tentrem ayo. Tentrem nggih. Damai tentram. Damai nggih, mboten wonten kesulitan. Oh, nggih nggih. Itu di antara keramatnya Masjid Sunan Bonang. Nggih peninggalan Mbah Bonang. Keramatnya masjid peninggalan Kanjeng Sunan Bonang. Oh, nggih nggih nggih. Lajeng hanya niku tok nggih sing jenengan ketahui. Terus renovasi niku nggih niki Pak nggih semen dugi Pak, pasir dugi, besi dugi Pak. Di luar Jawa niku. Dengan sendirinya. Nggih. Atau saat ini sing saking napa niki Banten niku Pak. Masya Allah. Niku jamiah niku sering mriki, biasa ajeng Ramadan ngoten mriki. Oh. Nggih, sak anggotane ngoten. Niku nyumbang niku, Pak. Kirim-kirim jariah nggih. Nggih jariah mesti. Wujud arto. Arto nggih sing arto enten sing mesti. Mboten ngantos nyeting teng jalan raya mboten ngantos, Pak. Masya Allah. Mboten katuk kalih. Nggih nggih nggih. Nggih nggih. Bagus bagus nggih. Terus apalagi cerita yang menarik untuk diceritakan di channel YouTube Nadi Nusantara ini? Monggo diceritakan yang menarik-menarik. Nggih. Yang atas niki sumur peninggalan, Pak. Wonten sumur ngandhap niki. Oh. Wow. Oh, itu sumur Mbah Bonang. Nggih, peninggalan. Oh ya nanti kita ambil gambarnya nanti. Nggih. Lah niku setengah keramatnya ada mboten? Sumur niku wau. Lho, rumen wonten tiyang niku, Pak. Nggih. Jeding niku tidak mbah-mbah, Pak. Nggih. Lah, keluargane madosi dicemplungaken jim niku. Sumur niku. Tapi tesih tiyang tesih temen-temen ngandhap niku nggih. Ngatot tapi mboten pecah. Niku keramate teng mriku, Pak. Oh, gitu ya. Nggih. Nggih nggih. Terus wonten niku Pak napa niku namanya patung batu. Nggih. Niku kalih. Teng pundi, Pak? Pun dipendhem teng mriki, Pak. Jeding niku, Pak. Dipendhem jeding. Nggih, rene niku. Waktu pembugaran niku niku wonten pembugaran. Oh, ngoten. Dikedhuk wonten Rajua. Wujud reca napa? Semedi, Pak. Batu napa besi napa emas? Batu. Oh, ngoten nggih. Dua nggih. Kalih. Lajeng samangke disuwun niki asli pendem teng ngandhap niku. Oh, dikubur lagi, ditanam lagi. Tanam lagi. Oh, Tempat jeding niku. Nggih nggih nggih. Nggih. Terus apalagi yang ada cerita menarik-menarik dari keramatnya Mbah Bonang lewat masjid yang dikelola Mbah Bonang dulu ini. Ya, ngantos niku lho, Pak. Ngantos teng Pajujudan.
pasujudan sana. Pasujudan mriki. Nggih, lajeng nggih. Batu niku kan tempat sujudnya Mbah Sunan Bonang. Nggih, Lah niku ngatos membekas, Pak. Nggih, nih sampun. Sampun nggih. Sampun Pak tadi. Sudah cerita sendiri. Nggih. Segmen sendiri. Niki kita bahas masjid. Niki nyun sewu sesuai keterangan jenengan tadi batas-batas masjid yang lama mana jenengan tunjukkan, mungkin kalau ambil gambarnya. Monggo. Aslinya dulu ya peninggalan Mbah Bonang. Iya. Oh ini ya. Oh niki sampai ke sana nggih. Ya, sampai ke dalam sana nggih. Oh, nggih sampai ke dalam sana. Ini kan mboten dibuka total Pak, cuma ring ngadep pendek. Dados dinyingkilake niki. Oh, ini dulu pendek sejajar niki lantai bawah nggih. Nggih ditinggikan nggih. Lah niki nyun sewu, ketinggian dari tanah dasar niku sampai sak menten berapa meter? Kira-kira kurang lebih lah. 10-an. 100 meter wonten, Pak. Lebih ya. Niki kangge sing teng dasar teng injil iki nggih. Lebeti mobil mawon. Oh, ngoten. Apa niku? Senia napa nggih? Masuk nggih. Pak nggih, masuk. Terus diurep berapa ratus dam niki. Gitu nggih. Tapi aslinya dulu masjidnya nggih tinggi. Dulu Mbah Bonang dulu. Tinggi. Oh, tinggi nggih. Nggih, ngoten bacike ngoten ngadep. Oh, ngoten nggih. Tinggi dulu. Nggih, kula jaman kuno tesik wonten fotone nggih. Enten heke, Pak. Nggih, dulu. Nggih, dulu saya pernah ke sini. Masih kuno. Ten nggih. Niku batasnya niki Pak nggih. Nggih. Ini ya. Nah, ini sampai sini. Kalau halaman sini dulu ini lapangan Pak nggih. Lapangan wonten buah apa itu mangga. Mangga itu sekarang direnovasi menjadi area masjid yang cukup luas dan mewah niki. Belakangnya tambah Pak. Aduh. Oh iya. Untuk parkir mobil. Oh iya tadi ya tadi yang sudah ambil gambar nggih. Terus nggih wates niki nggih Mbah Bonang dulu nggih, masyaallah. Soko niki asli, Pak. Asli cubit-cubit jenengan. Cubit-cubit jenengan tunjukkan. Niki Mbah Adnan mau menunjukkan soko asli peninggalan Mbah Bonang dulu. Kawan niki, Pak. Oh, ini asli, Pak. Betul-betul perubahan. Di dalam ini asli semua. Nggih, semua. Oh, para pemerhati channel YouTube Nandi Nusantara, netizen kami yang tercinta, masjid ini memang aslinya dikelola Mbah Bonang dari Pangeran Wiranegara dan masih asli. Soko-soko atau tiang penyangga kayu jati ini asli sejak Mbah Bonang memegang niki. Ini ya ini arealnya ini sokonya asli. Ini ukirannya niki asli semua niki ukiran kan. Malah ninggal Pak ini, Pak. Oh gitu. Yang ini baru, yang atas ini asli. Asli Pak niki. Oh ini. Soko 4 nggih niki nggih. Nggih, sokone kan niki Pak. Oh nggih. Ya. Oh ngoten nggih, disanggacor nggih. Nggih, sanggacor. Oh nggih, niki aslinya ya seluas ini nggih. Seluas ini dulu nggih. Cuman sekarang direnovasi, diluas di area belakang sana. Alika kanan kiri, depan belakang nggih. Direnovasi sedemikian hebat nggih, Masya Allah. Mimbarnya itu tahun 1332 Pak mimbarnya. Mimbar kuwi anten tahun nih. Pundi? Enten tunjukkan nggih. Mimbar pundi mriki jenengan aja nggih. Ini tengah niki Pak. Nyun sewu. Sekitar. Nyun sewu. Ini tahun 1330 Hijriah, 1332 Hijriah. Mimbar ini sudah dibuat sekarang 1445 Hijriah. Berarti 113 tahun. Ini Masya Allah, ini berarti mimbar ini cukup lama, hampir 1,5 abad. Cukup langka. Ini mimbar kuno. Nyun sewu. Nah, niki imaman. Lah, dulu imaman niki nggih asli dari Mbah Bonang sakian niki. Nggih. Oh, direhab radi rada nggih. Nggih. Ya, dulu agak sempit, sekarang diluaskan. Inilah deskripsi dari
Bapak kita Pak Adnan, Mbah Yai Adnan, tentang Masjid Maulana Masjid Jamek Maulana Makhtum Ibrahim Kanjeng Sunan Bonang. Nggih. Sekarang ditunjukkan Mbah, ditunjukkan apa tahun berapa Mbah? Nggih, monggo nggih. Nggih. Kalih jeding sing keramat to Mbah nggih. Nggih. Sumur ya niki Mbah Yai Adnan menunjukkan tahun mulai direhabnya masjid atau omah gede ini. Nah, di tahun pundi ya Adnan. Nah, ini ditunjukkan oleh di area Serambi masjid, pagar tempat parkir, tempat wudhu, oh ini rehab Masjid Sunan Bonang tahap kedua. Oh, niki ajeng tadi napa niku sing napa? Niki Pak. Oh ini sumur peninggalan Mbah Bonang yang cukup kuno. Asli Mbah Bonang niki? Asli Pak, 15 meter Pak. Kedalamannya. Gitu nggih, wow sing keramating wow 15 meter kedalamannya. Masya Allah, ini peninggalan. Gimana enten yang gede kamal Pak, mau meninggal kajen Pak. Ngoten nggih. Wah, nggih. Jadi nek napa di damel napa? Nek kita gadah pelmantu Mbah Sunat. Ngoten nggih. Arepe nggih mboten kantuk bon sakniki riyen jaman kuno memang ngoten niku Pak. Nggih lah jenenge wong kuno nggih. Kuwates niku wae ganggu-ganggu. Ya, oh ngoten. Jadi gambloke wasilahe Mbah Bonang. Nggih. Lewat peninggalan sumurnya. Oh ngoten nggih. Ya alhamdulillah ini cukup luas. Ini di area luar. Nggih. Yang cukup luas dan cukup mewah nih, Masya Allah. Ternyata donasinya luar biasa tadi dirikan Mbah Yai Adnan. Inilah deskripsi singkat tentang omah gede Masjid Sunan Bonang. Nyun sewu ini di samping dulu menurut sejarah yang tertulis ini kan Pangeran Wiranegara, nggadahi garwa kakakipun Mbah Sunan Bonang, Siti Maloka, Siti Syariah aslinya. Nah, nggih niku kan dadi garwanipun Pangeran Wiranegara Bupati Binangun, Bonang nggih. Lajeng kapundhut diganti Mbah Maloka. Mbah Siti Syariah nika dadi bupati juga. Terus napa niki ketika Pangeran Wiranegara jumeneng adipati teng Bonang mriki damel masjid iki diserahkan Mbah Bonang gitu. Pokoknya kan mengelola istilahnya, kan megang dan mengembangkan syiar Islam teng telatah Bonang Lasem, Rembang, Jawa Tengah. Ngoten nggih. Niki nggih rame kecamatan ini. Oh nggih, dulu kadipaten niki. Kadipaten dulu. Kabupaten, Pak. Kerajaannya di Lasem. Lasem nggih. Nggih, lajeng nyun sewu ada sementara tokoh sini yang menurut cerita tutur ini saking keramatnya Mbah Bonang ujuk-ujuk ada masjid gitu. Leres ngoten niku. Memang dari Pangeran Wiranegara yang membuat. Apa menurut cara yang sepuh-sepuhin nggih peninggal nggih muling nggih Kanjeng Mbah Bonang. Oh, ngoten. Jadi ceritanya niku ujuk-ujuk wonten omah gedhe ngoten nggih. Orang kuno nyebutnya omah gedhe ngoten. Ya masjid niku saat niki kan disebut masjid. Oh, ngoten leres nggih. Oh. Riyen teng masjid iki mboten wonten mak sepi jaman kuno niku. Inggih lah jeneng kuno nggih, omah gedhe kan. Lamune manuk uplek. Uplek nggih, alhamdulillah. Ini sebentar lagi memasuki waktu asar. Matur suwun Mbah Yai Adnan yang selaku merbot Masjid Jami Kanjeng Sunan Bonang Maulana Makhtum Ibrahim bin Kanjeng Sunan Ampel Denta Surabaya. Matur suwun Mbah Adnan sudah memberi keterangan-keterangan yang insya Allah memberi motivasi, memberi edukasi kepada para penonton atau para pemirsa channel YouTube kami, channel YouTube Nahdi Nusantara. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat Nadi Nusantara, ini kita masih fokus di Omah Gede. Orang kuno menyebut Omah Gede, tapi sekarang orang kenal bahwa ini Masjid Jami Maulana Makhdum Ibrahim Kanjeng Sunan Bonang yang ada di Desa Bonang, Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang. Ini kita berjumpa dengan beliau, Pak Yai Muhammad Saiful Ulum. Beliau ini menjadi takmir sebagai ketua takmir, Masya Allah, dan sekalian menjadi imam masjid Jami ini. Beliau akan memberi deskripsi singkat, padat, jelas tentang masjid peninggalan Mbah Bonang ini. Nah, ini pertanyaan yang pertama. Ini ada cerita yang mengisahkan bahwa masjid ini ada yang mengatakan cerita tutur akibat dari keramatnya Mbah Bonang. Tiba-tiba ada masjid itu, orang menyebut Omah Gede. Tapi satu sisi cara menulis juga masjid ini dibikin oleh Kanjeng Adipati Wiranegara, Bupati Binangun Bonang Lasem waktu itu. Beliau adalah menantu Mbah Sunan Ngampel, garwa dari Siti Syariah Mbah Ki Ageng Maloka. Itu wujudnya eksistensi masjid ini memang benar dibuat oleh Pangeran Wiranegara napa wujud jumleger ujug-ujug ana masjid itu. Menurut Mbah Yai gimana? Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Kemungkinan cerita yang bersumber dongeng masyarakat itu mungkin ada benarnya. Soalnya waktu rehab pertama kali masjid yang dulunya terkenal dengan Omah Gede ini, ditemukan bekas-bekas candi, yang mana candi itu merupakan tempat ibadah umat Jawa zaman dulu. Dan itu pun juga ada peninggalan makam seorang sesepuh sandi. Orang masyarakat sini menyebutnya Kanjeng Alip. Jadi Kanjeng Alip itu kemungkinan ya memang orang yang waktu itu jadi kepercayaannya Pangeran Wironegoro atau suami Siti Maloka alias Mbak Yu dari Kanjeng Sunan Bonang. Sebelum Kanjeng Sunan Bonang dipanggil dan diperintah oleh ayahnya untuk ke Bonang membantu Siti Maloka, nah ternyata di situ berjumpa dengan yang namanya Kanjeng Alif. Siapa Kanjeng Alif tadi? Kanjeng Alif itu seorang sesepuh umat Hindu. Oh gitu. Ya, jadi katakanlah ya orang desa sini yang pertama kali ditemui oleh Sunan Bonang. Dan itu makamnya ada di belakang masjid. Kemudian masjid ini dirubah oleh Kanjeng Sunan Bonang menjadi sebuah masjid. Cuman Sunan Bonang mengatakan karena masyarakatnya masih Hindu, beliau bilang bukan masjid tapi beliau bilang atau dawuh Omah Gede. Omah Gede gitu ya. Untuk istilahnya untuk majelis pengumuman yang berkaitan dengan sosial kemasyarakatan. Biar masyarakat mau berkumpul di Omah Gede. Setelah itu baru ada ajaran-ajaran keislaman atau tauhid Islam yang disampaikan oleh Sunan Bonang. Nggih. Nah, kaitannya kalau Kanjeng Adipati Wiranegara yang bikin tempat ini, mengganjengan gimana? Itu bukan masjidnya. Oh, bukan masjidnya. Oh, jadi gitu tempat ya. Sebagai perkumpulannya masyarakat, sebagai tempat ibadah sosial. Oh, gitu. Yang kemudian dirubah oleh Sunan Bonang menjadi sebuah tempat ibadah umat Islam yang dimulai masjid sekarang ini ya. Soalnya dulunya memang buat ini, jadi buat semacam tempat ibadah orang Jawa zaman kuno sebelum Islam masuk ke Desa Bonang untuk istilahnya bertapa atau beribadah. Ibadahnya orang Jawa kuno. Ya. Area yang asli
omah gede yang disebut Mbah Kanjeng Sunan tadi. Kira-kira sejak dulu yang sekarang berkembang menjadi masjid sekian megah dan sekian luas ini, dulu aslinya di Soko 4 tadi ya, Soko yang Mas tadi ya, yang 4 tadi. Ini ku arealnya kira-kira kisaran berapa, musuh berapa meter itu? Dulunya itu 20 kali 30 meter. 20-30-an ya, dulu aslinya. Dikatakan omah gede. Omah gede itu. Ya. Benar cerita itu ya. Nggih. Oh. Sekarang menjadi renovasi sampai demikian megah. Dan memang Masjid Bonang itu selama penyebaran agama Islam itu diperjuangkan oleh Kanjeng Sunan Bonang dan kemudian dilanjutkan oleh murid-murid beliau yang diantara murid beliau adalah Sultan Minangkabau Mahmud itu ya, alias Sultan Mahmud yang makamnya ada di Jero ya, di Jero ya. Oh itu yang kemudian untuk tahun berikutnya diserahkan oleh orang-orang yang statusnya jadi juru kunci. Penerusnya berikutnya. Penerus berikutnya adalah juru kunci. Juru kunci itu awalnya memang beliau menimba ilmu di Kiai Lasem, Kiai sepuh Lasem. Mulai Kiai Maksum, Baidowi, Kiai Mas Duki, apa di atasnya itu? Mustafa, Kiai Abdul Aziz, Lasem ya. Kiai Khalil. Wah kuno lah, periode kuno. Maksum bin Ahmad. Zaman iya. Oh, pendiri apa? Nahdlatul Mas Duki itu. Oh iya. Lalu kemudian dipasrai untuk jadi juru kunci masjid ini di Sabunang. Di samping merawat masjid juga merawat makam Sunan. Oh gitu. Nah, sejak itu berdatanglah pendatang dari luar Bonang yang memang orangnya itu ada yang alim, ada yang biasa. Sehingga orang-orang pendatang yang alim ini ikut merasa terpanggil bantu juru kunci merawat masjid Bonang. Nah semenjak itulah baru ada biar yang masjid dirawat oleh orang yang ahli dalam hal agama Islam, sekalipun itu pendatang. Sementara yang jaga makam Sunan Bonang sebagai juru kunci biar turun temurun. Oh gitu ya. Jadi sampai sekarang Mbah Wahid sampai putranya Mas Lutfi bareng itu dari turun temurun sejak dulu ya. Nenek moyangnya. Oh gitu ya. Seperti Mas Lutfi itu sudah juru kunci ke-6. Gitu ya. Turun dunia ke-6 dari juru kunci yang dulu ya. Oh, tapi kalau masjid ini itu masjid nggih ngoten. Jadi cuman ya dulu juru kunci masjid ini sampai ke saya sebagai imam masjid itu imam yang ke-5. 5 jenazah. 5 ya. Jadi dulu ada Mbah Sarido, kemudian ada Mbah Mujahid, ada Mbah Barhut, ada Mbah Haji Abdurrahim. Sekarang saya. Oh berarti itu istilah masih ada dzurriyyah pantang ya? Dari atas yang dulu mengelola ya? Istilahnya ya istilahnya dzurriyyah turun temurun gitu ya. Sampai besok ya. Oh karena memang Bonang itu orangnya dulu itu orang mayoritas non muslim. Oh gitu ya. Jadi imam masjid pertama yang bernama Mbah Sarido bukan asli orang Bonang. Oh gitu ya. Tapi orang Banyuwangi yang kemudian berjuang ilmu agama khususnya dalam bidang thariqah di Pati, kemudian pindah ke Bonang. Jadi dari Banyuwangi pindah ke Pati entah itu thariqahnya siapa, Syekh Jangkung entah. Oh gitu. Kajen situ, kajen itu terus berjuang di Bonang. Nah, sewaktu di Bonang itu ketemu juru kunci Bonang. Akhirnya ya bergabung sama-sama menyebarkan agama Islam di Tlatah. Waktu imam masjid pertama yang bernama Mbah Sarido itu satu angkatan dengan Mbah Maksum Lasem. Oh, sepuh. Sama Mbah Baidowi. Mbah Abdul Aziz, Mbah Baidowi. Sumber Girang.
Nggih. Lajeng sekelumit tentang kisah-kisah nyata maupun ya cerita tutur tentang keramatnya masjid peninggalan Mbah Bonang ini seberapa jauh menurut jenengan? Ada apa memang? Seringkali orang luar daerah yang istilah tirakat di Mas Riadoh. ya riadoh, baik itu bulan puasa atau riadoh harian kadang sampai setengah tahun sampai 1 tahun menetap di masjid ini. Iya. Itu sering bertemu dengan seorang yang memakai jubah putih, serbannya hijau. Jadi beliau mereka setiap iktikaf pada malam hari itu sering ditemui dengan pengakuan mereka ditemui dengan orang berjubah putih pakai serbannya hijau atau serban hijau. Iya. Tapi imam masjid yang dulu yang lebih tua dari saya kan juga ada yang mengalami gitu. Ya persis itu. Iya. Jubah putih, sorban hijau. Iya. Oh, saya kan baru berapa tahun. Oh gitu ya. Gara-gara yang sepuh-sepuh itu meninggal, akhirnya si muda tampil regenerasi. Oh ya. Mau ya harus. Geng. Masya Allah. Sekarang masjid ini perkembangannya secara fisik bangunan luar biasa. Ini memang ya bagian dari karomah Mbah Bonang tadi. Kita yakin ya. Mau diakui apa enggak diakui, sumber dana masjid ini ya dari keramatnya Mbah Bonang. Oh gitu. Jadi enggak cari proposal di pemerintah. Oh gitu gitu. Tapi dari kas amal orang-orang yang berziarah di Mbah Bonang. Masya Allah. Untuk membangun masjid Sunan Bonang. Iya. Yang jauh Mbah Bonang ini sekelumit nih nyebal sidik nih. Memang karomahnya dan dahsyat sekali. Baik di Bonang Asem maupun di Tuban itu kaya raya. Yang jauh. Karena banyak teman-teman yang memegang YSB. Yayasan Sunan Bonang sana. Wah dananya luar biasa memang. Kayak sini ini ya kelihatan di masjid itu mewah megah. Oh gitu. Terus mengalami beberapa renovasi kayak gini megah. Masya Allah. Ini fungsinya dipakai apa aja ini sampai sekarang? Pakai sholat jamaah. Kemudian pakai majelis taklim untuk setoran anak yang menghafal Al-Quran. Oh Masya Allah. Jadi nanti Mbak yang megang ya? Kami ada yang hafid. Oh gitu. Ada anak-anak sekitar, anak pondoknya juru kunci yang setor. Oh kemriki. Kalau puasa Ramadan diadakan pengajian kitab kuning ya, kitab salah. Kalau tiap selapanan ke masjid kita adakan khotmil Quran bil ghaib. Masya Allah. Makmur sekali. Terus sampai sekarang pengelolaannya napa niku sumber dana dan sebagainya itu memang alami apa memang iya pakai jariah ya tetap ya. Jariah dan donasi ngaten ya. Oh nggih luar biasa nggih. Jadi memang masjid ini satu yayasan dengan ISB. Yayasan Sunan Bonang. Oh, Bonang Lasem nggih. Sebelum pembangunan parkiran bis di area parkir Pasujudan. Jadi yang masjid, madrasah, TK, MTS Sunan Bonang itu selalu dapat subsidi dari kas dana yayasan. Yayasan malah. Nah, setiap bulannya. Oh. Untuk jatah subsidi. Iya. Betul sekarang dananya dialihkan ke pembangunan area parkir. Di Pasujudan. Dana terkuras ke situ. Oh gitulah sementara sana. Yang timur itu loh. Berarti nyun sewu kas YSB pun luar biasa juga. Iya. Mbak Masya Allah. Iya. Wah luar biasa. Nggih. Ini diakui di sana maupun di sini, maksudnya di Tuban maupun di Bonang Lasem itu memang Mbah Bonang terkenal kaya raya dan karomai sering disebut ulama-ulama besar. Ya wong sing kapundhut iku sekaromat sing nguripi sing urip-urip. Itu terkenal. Termasuk kas-kas masjid ini
yang ngelola Mbah Munang sendiri istilahnya dengan keramatnya tadi. Masya Allah luar biasa. Ya seputar masjid ini itu ada sumur yang keramat leres ya, itu yang tadi sumur asli ya. Asli Mbah Munang itu ya. Sampai sekarang ada keramatnya, termasuk banyak sekali tabib atau istilahnya dukun memanfaatkan khasiat dari air sumur air ini. Bukan yang sumur sebelah dalam sana, makam sana. Itu ya, itu kan ada ya. Ngoten ya. Yang ini juga sering orang ada yang meyakini untuk diminum sebagai penyakit. Iya. Tapi kalau yang dekat dalam itu untuk mandi, jadi pasien datangkan terus dimandikan itu ya di dekat dalam itu ya. Dalam itu. Oh iya. Kalau sini diambil airnya dibawa pulang, biasanya minum iya. Apa gitu. Terus Nyun Sewu, ini terakhir ini cerita menarik tentang wujudnya atau eksistensi masjid ini sejak awal sampai sekarang ini. Mungkin ada cerita-cerita menarik yang perlu dibagi, di-share kepada para pemirsa channel YouTube Nandi Santara. Apa kira-kira dengan cerita? Ada yang hal-hal yang menarik tentang masjid ini? Menurut saya, masjid ini ya sebagaimana umumnya masjid biasa, cuman gitu ya. Anehnya di masjid ini kalau sedang melakukan atau ada kegiatan Hari Besar Islam, peringatan Hari Besar Islam, seperti Mauludan atau Rojabiyah, itu setiap teman-teman takmir mau mengadakan acara yang agak besar kayak masjid-masjid yang lain gitu kan, yang ada panggungnya, ada hadroh besar, itu enggak pernah kasih. Enggak kasih. Padahal dana juga ada, entah kenapa. Oh gitu ya. Jadi itu sejak lama itu. Iya. Jadi di masjid sini itu memang awalnya riwayatnya oleh imam yang dulu ya. Itu pengajian atau peringatan Hari Besar Islam itu hanya dilakukan model acara khataman Quran, kemudian tahlil bersama ya, terus apa itu asrokulan berjanji. Iya berjanjinan ya. Doa itu aja. Iya. Itu peringatan Maulud, Rojabiyah, peringatan mereka Hari Islam Hari Besar seluruh masyarakat. Oh ngoten. Nah ketika mau mengadakan pengajian besar-besaran ya, enggak pernah kasih. Sejak dulu itu sampai sekarang. Masya Allah. Sampai tahun ini pun enggak pernah hasil. Yang aneh itu gini. Jadi ada mubalek yang di sana-sana itu terkenal hebat, terkenal kondang. Itu ketika ngaji dia atau pidato di masjid ini tidak bisa bicara. Jadi omongannya lempek ya. Masya Allah. Itu sejak dulu memang. Masya Allah. Para pemirsa, inilah yang paling unik. Ini saking hawane Mbah Munang ini. Nggih, ngoten nggih. Misalnya mendatangkan mubalek yang ngaji lah, yang kiai atau mursyid thariqah, terus kiai sarang atau kiai lasem itu bisa cocok, bisa masuk. Gitu ya. Untuk pidato di masjid ini. Gitu. Oh gitu. Tapi kalau kayak Anwar Zahid tuh Abro itu kayak gitu ya. Iya. Oh, enggak istilahnya jadinya itu apa memang gimana caranya? Kok enggak batal di sini atau entah dia tuh yang bersangkutan yang mau itu merasa soundnya tidak enak, entah waktu masuk dia kayak bingung gitu mau bicara apa tema tema yang saru-saru ya enggak pantas soalnya di Islambi kan gitu. Iya. Ke halaman sedikit. Nggih. Oh ngoten nggih. Jadinya merasa kerepotan. Saya selanjutnya setiap ada pengajian Mauludan atau Rojabiyah itu kalau enggak kiai dari sarang ya kiai dari Lasem. Kalau itu dari Leteh Rembang itu. Kalau enggak gitu ya mursyid thariqah. Itu baru bisa mengadakan acara kegiatan keagamaan Hari Besar Islam yang besar-besaran istilahnya. Cara Jawane bisa ngomong lah. Oh gitu. Gitu ya. Tapi kan tetap berjalan lancar nggih.
yang tadi jenengan sebut tadi. Niku besar-besaran nggih sound system nggih kadang ngoten. Sekedar Mau itu di masjid gitu aja. Oh, nggih asrokol kan. Asrokolan milik ini, milik masjid. Oh, gitu. Ya di areal masjid sini. Di Serambi ya. Serambi gini. Baru bisa ngomong gitu ya. Tapi kalau besar jelas sejak awal dulu sampai sekarang enggak pernah ya. Masya Allah. Benar-benar enggak bisa ya. Misalkan membuat terap besar ya. Terus panggung umum, sound besar itu enggak pernah. Sejak awal sampai sekarang. Oh. Jadi saya pikir ya, ono pantesnya dan ono benernya soalnya kayak makamnya Sunan Bonang itu yang di dalam. Iya. Itu sejarahnya kan setiap mau dibangun, dibuat sungkup, dibuat gazebo yang antik itu. Iya. Tapi tidak pernah hasil. Di area makom. Iya, di area makom di dalam. Termasuk masjid ini tadi ya. Yang paling antik itu ya. Ada kaitannya gitu. Iya. Yang intinya memang apapun milik dan peninggalan Sunan Bonang itu tidak mau dibesar-besarkan atau dikenal-kenalkan gitu ya. Besar itu cara jenengan apa sisik meleknya nih? Faktornya apa cara jenengan? Ya kita analisa lah. Kok sampai nggih. Itu seperti watak atau ilmu yang dimiliki oleh Sunan Bonang. Karena beliau adalah seorang sufi, iya. Toriko pada zaman itu kan. Sehingga Pak menilai, memegang pada nilai-nilai kesufian atau ketasawufan. Iya. Ya, ada cerita yang lebih menarik lagi. Barangkali di samping tadi pengajian gagal terus kalau memang ya gitu. Enggak ada ya. Ya saya cukup sekian para pemirsa, para pemerhati channel YouTube Nadi Nusantara. Kita masih terfokus di wisata religi Kanjeng Sunan Bonang. Kali ini di Omah Gede atau Masjid Jami Maulana Makhdum Ibrahim Kanjeng Sunan Bonang. Dan kali ini kami berwawancara dengan Kiai Muhammad Saiful Ulum yang menjadi ketua takmir Masjid Jami ini sekaligus menjadi imamnya. Beliau ini merupakan turun-temurun dari eyang-eyangnya sejak dulu mengelola masjid ini. Demikian kurang lebihnya. Akhirul kalam. Alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.